Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-8, kita akan membahas mengenai sistem enterprise. Materi apa saja yang akan kita bahas hari ini? Kita hari ini akan membahas beberapa materi tentang sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Kemudian kita akan membahas mengenai batch processing dan juga OLTP. Setelah itu kita akan membahas berbagai macam aktivitas ya yang ada dalam suatu TPS. Berikutnya kita akan membahas mengenai sistem enterprise dan juga penerapan dari sistem enterprise di lingkungan pemerintah. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang transaction processing system. Jadi apa itu transaction processing system? Ini bisa diartikan sebagai sistem pemrosesan transaksi ya. Jadi TPS ini dia akan menangkap dan memproses data terperinci yang diperlukan untuk memperbarui catatan organisasi yang merupakan operasi bisnis dasar ya. Jadi dalam suatu organisasi dia punya berbagai macam proses bisnis. Nah, di dalam aktivitasnya itu dia dicatat dalam satu sistem yang disebut sebagai TPS ini ya. Jadi berbagai macam aktivitas, contohnya adalah misalkan kita melakukan entry pemesanan ya, misalkan suatu barang, atau bisa juga misalkan kita melakukan inventarisir barang ya, mulai dari kita membeli barang sampai dengan pengelolaannya ya, itu dicatat ke dalam suatu sistem yang disebut sebagai TPS. Kemudian terkait dengan penggajian pegawai ya, jadi gaji pegawai kita bayarkan kepada pegawai itu juga merupakan suatu transaksi yang dicatat ke dalam TPS ya. Kemudian terkait dengan hutang piutang atau juga misalnya contoh yang lain adalah tentang manajemen pegawai ya, mulai dari rekrutmen pegawai ya sampai dengan evaluasi kinerja pegawai ya, absensi misalnya, kedisiplinan, lembur pegawai dan lain sebagainya itu dicatat transaksinya dalam satu sistem yang disebut sebagai TPS. Nah, TPS ini merupakan input ya dari sistem informasi ya. Jadi dia menyediakan input untuk sistem yang lain ya. Jadi misalkan digunakan untuk sistem informasi manajemen ya, kemudian untuk decision support system ya, sistem untuk pengambilan keputusan dan juga knowledge management system ya, sistem manajemen pengetahuan ya. Jadi TPS ini dia merupakan input data ya dari berbagai macam sistem yang ada ya dalam suatu organisasi. Nah, ini kalau kita melihat dari piramida ya yang ada ya jadi yang di bawah ini adalah TPS ya. Kemudian di atasnya adalah ada manajemen information system. Di atasnya lagi ada sistem informasi khusus atau juga bisa knowledge management system itu tadi sistem manajemen pengetahuan ya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai ya, nilai dari informasi dan juga dari datanya. Makin ke bawah ya di sini masih berupa data gitu ya. Makin ke atas data itu akan diolah menjadi suatu informasi. Jadi TPS ini ya sebagai input data gitu ya. Karena tadi adalah dijadikan sebagai input untuk sistem-sistem yang ada di atasnya ya. Jadi bisa dikatakan sebagai perekaman data gitu ya. Menangkap berbagai macam fenomena ya, kejadian atau transaksi ya yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian dari sisi rutinitas ya, yang namanya transaksi ya dia bisa harian, bahkan bisa per jam, bahkan bisa per detik gitu ya. Ya tergantung dari bisnis proses suatu organisasi ya. Jadi lebih sering ya dari sisi TPS ini ya. Jadi kegiatannya akan lebih sering, pencatatan itu akan lebih sering gitu ya. Kemudian untuk pengambilan keputusan tentunya yang digunakan adalah sistem yang di atas ini ya. Jadi ketika suatu data itu sudah diolah menjadi suatu informasi, ya dia bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan ya. Kemudian dari sisi input dan output ya makin ke bawah ini makin sering ya, makin sering dilakukan ya. Nah, dari sisi kompleksitas ya, BPS ini masih sederhana ya, karena hanya biasanya berupa form-form input data gitu ya. Jadi suatu form di entry dimasukkan ke dalam sistem ya. Nah, kalau kita tadi bicara tentang sistem informasi manajemen atau pengambilan keputusan itu sudah
kompleks sistemnya. Di situ bisa juga menerapkan beberapa kaidah, misalnya ada business intelligence, ada juga data mining di situ ya, ada artificial intelligence, machine learning dan lain-lainnya. Jadi ini bisa lebih kompleks sistem yang ada ya, karena dia biasanya digunakan untuk melihat pola ya, melihat pola yang ada ya, melihat fenomena dalam suatu organisasi. Nah, kemudian di dalam TPS itu ada beberapa jenis pemrosesan ya. Yang pertama adalah batch processing system ya. Jadi sistem pemrosesan secara batch ya, secara kelompok ya. Jadi ini di mana suatu proses yang dilakukan untuk mengolah data terkait dengan bisnis, di mana transaksi itu dikumpulkan terlebih dahulu dalam suatu periode waktu tertentu, kemudian baru diproses dalam satu kesatuan ya, atau batch ya. Jadi berbagai macam transaksi itu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian baru diolah gitu ya, atau diproses ya dalam satu kesatuan batch ya. Jadi karakteristik pentingnya adalah adanya jeda ya antara satu transaksi dengan pencatatan ke dalam sistem ya. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai OLTP ya, atau Online Transaction Processing. Ini disebut juga sebagai real time processing ya. Jadi pemrosesan dilakukan setiap ada satu transaksi secara langsung ya. Jadi setiap ada transaksi langsung dikerjakan. Nah, kalau yang batch tadi dia dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu misalkan dalam satu dokumen ya, kemudian dikumpulkan baru dia diproses. Nah, untuk LTP ini karena dia sifatnya tadi adalah real time ya, data yang dimasukkan, sehingga dampaknya sistem akan bisa menggambarkan kondisi terkini dari suatu organisasi gitu ya. Di OLTP ini dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan ya. Nah, kalau kita ambil konteksnya di BPS misalnya, kalau model batch ini ya untuk pelaksanaan sensus atau survei ya. Jadi petugas dia mengumpulkan dulu dokumen ya, dia mendata kepada responden ya, mencatat dalam suatu dokumen, kemudian dokumen ini dikumpulkan biasanya diperiksa oleh pengawas dan dikumpulkan di kantor BPS kabupaten, kemudian di entry ya oleh petugas entry yang ada di BPS kabupaten. Itu adalah termasuk di dalam batch processing ya. Nah, kalau OLTP adalah pendataan dengan menggunakan mobile application ya, atau aplikasi mobile untuk survei. Jadi setiap pendata dia sudah dibekali dengan perangkat ya, survei dengan menggunakan aplikasi mobile. Jadi ketika dia datang ke lapangan, ke responden, setiap dia mencacah langsung di entry di aplikasi tersebut. Jadi datanya langsung dikirimkan ke pusat secara real time-nya gitu ya. Ini kalau penerapan di BPS seperti itu. Nah, ini dari sisi gambarannya ya. Jadi kalau dari batch processing, jadi berbagai macam dokumen itu dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diinput dalam secara batch tadi ya, baru dia diproses ya. Nah, kalau yang online transaction dia secara langsung gitu ya. Jadi berbagai macam transaksi dia diinput langsung gitu ya. Ini kalau ya misalkan di suatu supermarket gitu ya, ada banyak kasir, setiap ada transaksi dia langsung diinput ke server gitu ya. Ini masuk ke dalam OLTP ya. Nah, apa itu tujuan TPS ya? TPS adalah digunakan untuk menangkap, memproses, dan memperbarui database ya. Jadi transaksinya dia diupdate ya. Kemudian memastikan data diproses secara akurat dan lengkap ya. Jadi biasanya dalam suatu aplikasi TPS juga dia dilengkapi dengan berbagai macam fitur untuk memvalidasi data ya. Kemudian menghindari transaksi penipuan gitu ya. Setelah itu bisa juga digunakan untuk menghasilkan tanggapan dan laporan pengguna yang tepat waktu ya. Jadi dia bisa dilakukan secara cepat nantinya ya. Kemudian dengan adanya TPS ini dapat mengurangi tenaga administrasi ya. Ya mungkin kalau kita masih secara manual ya, tanpa adanya TPS ya butuh lebih banyak tenaga yang digunakan ya untuk mencatat dokumen-dokumen yang ada. Kemudian dapat membantu meningkatkan layanan pelanggan ya dengan adanya TPS ini. Tentunya dengan itu semua bisa
meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Ini beberapa contoh TPS ya, misalkan sistem pemesanan barang ya, kemudian ada pembelian barang inventory ya. Kemudian contoh yang lain ada sistem perpustakaan ya, di situ kita bisa mendaftar sebagai anggota perpustakaan, kemudian ketika kita berkunjung meminjam buku itu dicatat ya, transaksi kita dicatat. Yang lainnya juga contohnya ada sistem administrasi kepegawaian ya. Jadi misalnya seorang pegawai masuk tiap pagi, pulang sore, dia harus mengisi absen. Itu juga merupakan contoh dari TPS ya. Selanjutnya adalah absensi perkuliahan ya. Ini digunakan untuk sistem akademik ya, untuk mencatat misalkan absensi dari mahasiswa dan juga dosen ya. Ini beberapa manfaat dari penerapan TPS ya. Jadi untuk meningkatkan hubungan ya dengan supplier ya. Jadi setiap kita melakukan transaksi dengan supplier ya, kita bisa melakukan pencatatan dalam TPS ya. Kemudian mengurangi ongkos ya. Selanjutnya ada juga dapat meningkatkan loyalitas dari pengguna ya, dengan adanya TPS ya. Jadi kita bisa tahu tuh ya, mana berdasarkan produk yang disukai oleh pelanggan gitu ya, misalnya ya, seperti itu. Kemudian dapat juga mengurangi level dari inventory di sini ya. Jadi misalnya kita nggak perlu nyetok barang banyak-banyak misalnya ya, karena kita bisa tahu barang mana yang dia laris gitu ya. Nah, itu mungkin yang akan kita perbanyak gitu ya. Ya, jadi tidak ada stok barang yang istilahnya mubazir gitu ya, karena kita bisa tahu tuh dengan adanya TPS ini, ketika kita pesan barang ya kita nanti akan tahu tuh bahwa barang ini adalah barang yang cepat habis gitu ya, makanya kita harus bisa cepat ini. Jadi kita tidak akan memesan barang banyak yang mana barang itu tidak misalnya tidak laku gitu ya dengan sistem ini. Oke ya, ini beberapa manfaat dari penerapan TPS. Kemudian untuk piranti lunak TPS ada banyak di pasaran ya. Ini beberapa di antaranya ya. Ada Mokapos misalnya ya. Ada Pawon, ada Olsera. Ini berbayar ya. Kalau Mokapos, Pawon, Olsera ini berbayar. Yang open source ada yang namanya adalah OSPOS ya. Open source point of sale ya. Jadi ini point of sale itu adalah suatu aplikasi yang digunakan bisa dalam misalkan di restoran ya, atau aplikasi kasir gitu ya, yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi yang ada ya. Nah, ini contohnya adalah OSPOS, ini open source, bisa dikunjungi di alamatnya demo.opensourcepos.org, username-nya admin, kemudian passwordnya adalah point of sale ya. Jadi, nah ini contoh aplikasi untuk salah satu untuk TPS ya. Jadi TPS ini banyak ada di point of sale ya. Misalkan di sini terkait dengan item ya, kita bisa input item. Nah, misalkan kita beli barang baru gitu ya, kita masukkan ke inventory, ya kita bisa entry data baru di sini item ya. Kemudian terkait dengan supplier misalkan tadi ya, kita bisa entry berbagai macam supplier yang ada ya. Kemudian nanti ketika ada pengiriman barang bisa kita catat juga di situ ya. Kemudian tadi terkait dengan pelanggan di sini juga ada untuk input datanya ya, input data pelanggan juga ada. Jadi ini berbagai macam contoh ya, aplikasi yang ada di point of sale. Oke, ya kemudian contoh yang lain kalau di BPS ada namanya aplikasi Silastik ya. Di sini nanti juga ada berbagai macam transaksi yang dicatat, misalnya transaksi permintaan data pengguna data yang ada di BPS gitu ya. Jadi Silastik ini adalah sistem informasi pelayanan statistik ya. Jadi kalau ada pengguna data mau minta data di BPS bisa menggunakan sistem ini ya. Jadi semua transaksi akan dicatat di sini gitu ya. Cukup banyak ya lain ada di sini ya. Jadi ya di sini ada juga modelnya mirip e-commerce juga. Nanti kalau ada produk yang kita minta nanti akan masuk ke keranjang ya.
Beberapa layanan ada yang berbayar, ada juga yang gratis ya. Jadi misalkan kalau kita mau membeli buku publikasi ya elektroniknya itu nanti berbayar ya. Tapi di beberapa lainnya juga ada yang bisa gratis ya. Nah, ini contoh sistem informasi layanan statistik ya atau silastik ya, nanti bisa dikunjungi sendiri ya dengan berbagai macam layanan yang ada ya. Oke, kemudian contoh yang lain lagi misalkan ada IKK Mobile, ini aplikasi survei ya, indeks kemahalan konstruksi ya. Jadi digunakan untuk menginput data secara langsung ya, tadi yang masuk ke dalam kategori online ya, online transaction processing ya. Jadi ini ketika pencacah mendata dia langsung menginput data langsung dikirimkan ke server ya. Ada lagi aplikasi yang lain contohnya adalah Sambara ya. Ini Samsat Mobile yang ada di Jawa Barat ya. Jadi kalau melakukan pembayaran pajak, nah kita bisa menggunakan aplikasi ini ya. Transaksinya juga dicatat di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa aktivitas ya yang ada dalam suatu TPS ya. Jadi yang pertama di sini adalah data collection ya untuk pengumpulan data tadi ya dari berbagai macam sumber tadi ya. Bisa apapun tadi ya namanya transaksi ya, bisa tadi transaksi terkait dengan pembelian barang ya. Kemudian misalnya tadi kalau di perpus ada pelanggan yang dia meminjam buku ya. Kalau di sistem informasi akademik ya di Sipadu ya contohnya waktu absensi perkuliahan gitu ya, pengumpulan data juga di situ ya. Jadi ini prosesnya ya. Kemudian ada proses selanjutnya adalah data editing ya, melakukan edit data ya. Ini untuk memeriksa apakah input data itu adalah sesuai gitu ya. Misalnya nama gitu ya. Mengisi nama itu ada kaidahnya ya, tidak boleh nama itu diisi dengan angka misalnya ya. Dan berbagai macam validasi yang lain gitu ya. Misalkan umur ya. Umur dengan tingkat pendidikan misalkan ya, itu biasanya juga divalidasi itu ya, umur seseorang ya. Umur 12 tahun, kira-kira maksimal pendidikannya apa gitu ya, apakah mungkin dia sudah lulus SMA misalnya ya. Nah itu nanti akan divalidasi di situ ya. Nah kemudian ketika data itu salah ya, di sini ada proses koreksi ya, jadi perbaikan data gitu. Ini bisa macam-macam tadi ya, misalnya input datanya salah ya. Kemudian ini di sini akan dikoreksi ya ketika ada ya tadi misalkan umur 12 tahun, tingkat pendidikan SMA gitu ya. Nanti akan dimunculkan tuh, oh ini umurnya dan tingkat pendidikan perlu dicek kembali ya. Oh ternyata dia salah input, bukan 12 tahun, ternyata adalah 22 tahun misalnya ya. Ya kalau umur 22 tahun lulus SMA wajar gitu ya. Diperbaiki ya. Nah, kemudian ketika data itu sudah bagus ya, sudah benar. Nah, ini masuk ke dalam tahap pemrosesan data gitu ya. Sudah diinput ke dalam kemudian diproses ya. Proses ini bisa berbagai macam ya. Misalkan proses untuk melakukan berbagai macam manipulasi data ya. Misalkan kita melakukan agregat data ya, melakukan summary ya. Itu bisa gitu ya, menghitung jumlah ya. Ya, misalkan kalau data yang ada di supermarket gitu ya. Nah, kita bisa melihat pemasukan dalam 1 bulan ya. Kemudian dilihat juga berapa biayanya ya, pengeluaran biayanya berapa. Nanti bisa juga ketahuan keuntungan perusahaannya berapa. Itu bisa ketahuan dari sini ya. Kalau di BPS misalnya kalau kita melakukan pengolahan data yang ada di survei atau sensus, ya nanti akan muncul berbagai macam data tabulasi. Ya kalau sensus penduduk misalnya, ya di sini akan dihitung berapa jumlah penduduk, berapa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, ya, berdasarkan kelompok umur. Nah itu akan kita proses di situ ya. Nah selanjutnya kita akan menyimpan ya datanya ke dalam storage ya, ke dalam server ya, hard disk ya. Setelah itu kita bisa juga membuat suatu report ya, laporan, berbagai macam laporan dan juga berbagai macam dokumen ya yang dibutuhkan ya, misalkan publikasi ya dan seterusnya ya.
Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem enterprise ya, sistem enterprise. Jadi ini adalah typical sistem enterprise. Jadi dalam suatu organisasi ya, bisa perusahaan ya atau pemerintah, dia bisa punya suatu sistem yang besar yang dia mengelola berbagai macam sistem yang ada di bawahnya ya. Jadi ini tipikal ya, tipikal dari sistem enterprise diantaranya misalkan di dalamnya ada sistem terkait dengan manajemen pelanggan, kemudian sistem yang keuangan ya, kemudian terkait dengan manajemen supply. Ada juga misalnya terkait dengan pabrik ya, pembuatan barang gitu ya, misalnya ya. Ada juga terkait human resource ya. Ini beberapa di antaranya. Sebenarnya kalau kita bicara ERP ya bisa lebih detail lagi gitu, bisa lebih banyak lagi gitu ya. Jadi ini beberapa di antaranya ya. Jadi apa itu sistem enterprise? Sistem enterprise jadi ini sangat penting ya bagi individu dan organisasi. Jadi dia memastikan bahwa informasi dapat dibagikan ke semua fungsi bisnis ya. Jadi dalam suatu organisasi bisa jadi dia ada memiliki banyak sekali fungsi ya bisnis ya tadi ya, terkait dengan HRD, terkait dengan keuangan ya, terkait dengan produksi, terkait dengan hubungan dengan pelanggan ya, macam-macam gitu ya. Jadi semua tingkat manajemen untuk mendukung jalannya dan pengelolaan bisnis ya. Ini kalau di suatu organisasi ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menghasilkan keuntungan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan ya. Jadi sistem enterprise memang banyak digunakan di perusahaan, tapi juga sekarang banyak juga diadopsi oleh di lingkungan pemerintah ya. Nah, di dalam sistem enterprise ada yang disebut sebagai Enterprise Resource Planning ya atau ERP ya. Jadi sekumpulan program yang terintegrasi yang mengelola operasi bisnis penting untuk seluruh organisasi. Jadi di sini ada banyak program kemudian diintegrasikan dalam satu sistem yang disebut sebagai ERP tadi ya. Di proses bisnis, apa itu proses bisnis? Jadi ini adalah sekumpulan aktivitas yang berhubungan yang terdiri dari suatu input dan menghasilkan suatu output yang bernilai. Jadi ada banyak proses bisnis dalam suatu organisasi. Ini beberapa keunggulan dari ERP, jadi untuk meningkatkan akses data yang berkualitas untuk pengambilan keputusan ya. Ya misalkan tadi kalau kita bicara perusahaan ya, misalkan satu perusahaan bisa tahu tuh kira-kira produk mana yang paling laris, produk mana yang paling menguntungkan, yang memiliki margin keuntungan paling tinggi gitu ya. Nah, itu bisa nanti digunakan sebagai pengambilan keputusan di masa mendatang gitu ya. Kemudian mengurangi sistem yang kurang fleksibel dan berbiaya tinggi gitu ya. Kemudian meningkatkan proses kerja ya, jadi lebih cepat ya transaksinya. Kesempatan untuk meningkatkan standar infrastruktur teknologi. Jadi kalau penggunaan ERP tentunya suatu perusahaan dia juga harus mengupgrade gitu teknologi yang digunakan ya. Misalkan pengadaan hardware, pengadaan software ya. Jadi itu dibutuhkan untuk meningkatkan penggunaan dari ERP ini ya. Nah ini juga contoh ya dari ERP ya. Jadi bisa ada banyak tadi ya terkait dengan inventaris barang ya, kemudian layanan ya, penjualan, sistem informasi kepegawaian misalkan ya, dan seterusnya ya, berbagai macam sistem yang memungkinkan ada dalam suatu ERP. Nah ini contoh penerapan ERP ya dalam rumah sakit contohnya ya, jadi terkait dengan pembuatan janji ya dengan pasien ya, misalkan kapan mau melakukan periksa ya, kemudian pendaftaran pasien ya, kemudian misalkan di sini ada terkait dengan konsultasi ya dengan dokter, ini dicatat sistemnya, terkait dengan billing ya. Nah, jadi ini berbagai macam contoh ya yang ada di rumah sakit ya. Nah, salah satu sistem yang ada dalam ERP adalah supply chain management ya. Manajemen rantai supply ya. Adalah sistem yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian semua kegiatan yang terlibat ya. Mulai dari pengadaan bahan baku ya, kemudian mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, dan juga menyimpan dalam gudang serta pengiriman produk ke pelanggan ya. Jadi ini mulai dari
awal ya sampai akhir gitu ya. Ya sama dengan konteks yang ada di pemerintah ya, misalkan di BPS, berarti mulai dari pengumpulan data ya yang ada di responden tadi, kemudian nanti data itu akan diolah ya, dibuat agregat ya. Kemudian bisa menghasilkan berbagai macam tabulasi, publikasi. Kemudian data itu akan didiseminasikan kepada pelanggan tadi ya, kepada pelanggan dalam silastik. Jadi dari awal sampai akhir ya. Jadi mirip ya untuk analoginya ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai CRM ya, Customer Relationship Management ya, sistem manajemen hubungan dengan pelanggan ya. Jadi ini digunakan untuk membantu perusahaan mengelola semua aspek pelanggan ya, termasuk misalkan pemasaran, penjualan, distribusi, akuntansi, dan layanan pelanggan. Jadi ini digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan ya. CRM digunakan terutama dalam penjualan, pemasaran, dan organisasi layanan. Jadi ini untuk menangkap dan melihat data tentang pelanggan dan untuk meningkatkan komunikasi ya. Itu nanti kita bisa melihat tuh pola konsumsi dari pelanggan ya, konsumen ya. Misalkan kalau kita punya data pembelian pelanggan ya, mulai dari awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, nanti akan kita bisa tahu polanya gitu ya, kecenderungan pelanggan. Misalkan di awal bulan dia cenderung membeli barang apa, di tengah bulan apa, di akhir bulan apa gitu ya. Itu bisa kita analisis di situ. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana penerapan dari sistem enterprise di lingkungan pemerintah ya. Jadi ada juga yang disebut sebagai GRP ya, Government Resource Planning ya. Sekumpulan modul aplikasi untuk mendukung fungsi-fungsi internal dan layanan publik organisasi pemerintah. Jadi mengelola sumber daya pemerintah, mengintegrasikan aktivitas birokrasi pemerintah dari hulu sampai hilir ya. Dari tahapannya tadi, mulai dari perencanaan, belanja, pelaksanaan program, hingga evaluasi ya. Jadi ini kan semuanya terintegrasi ya, jadi satu ya. Di GRP mendukung proses pengumpulan, pemrosesan, pendokumentasian, dan integrasi data menjadi informasi internal dan antar perangkat daerah dari berbagai proses bisnis yang didukung oleh GRP ya. Jadi GRP ini mirip dengan ERP ya untuk bisnis ya. Jadi kalau ERP fungsi-fungsinya ada yang ada di perusahaan ya, modul-modul aplikasinya. Ya, kalau GRP yang di lingkungan pemerintah gitu ya. Modul-modul ERP dapat dibeli secara terpisah ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tadi misalkan ada keuangan ya, terkait dengan sumber daya manusia, ya, produksi dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh ya penerapan GRP di lingkungan pemerintah ya. Misalkan di sini ada aplikasi pengumpulan aspirasi masyarakat ya yang digunakan untuk musrembang misalnya ya. Kemudian aplikasi manajemen anggaran daerah ya, e-budgeting ya. Ada lagi misalkan aplikasi perencanaan dan monitoring pembangunan atau e-planning ya. Dan lain-lain ya. Jadi ada banyak sekali contoh penerapannya. Nah, ini arsitekturnya ya dari aplikasi integrasi data ya. Ada banyak aplikasi yang ada ya. Kalau kita bicara tentang GRP, tadi ada e-budgeting ya, e-planning, e-project. Kemudian ada untuk pengadaan barang ya, procurement ya, untuk kontrak. Kemudian ada monitoring evaluasi e-monef ya. Kemudian kalau mau melihat kinerja pegawai ada namanya e-kinerja ya, dan seterusnya ya. Jadi ada banyak. Jadi ini referensinya diambil dari GRP ya. Peluang dan tantangannya di Indonesia. Nah, kemudian ini beberapa contoh yang lain ya tentang adopsi ERP untuk pemerintah. Jadi misalkan tadi CRM, jadi yang digunakan untuk meningkatkan layanan untuk masyarakat. Tadi contohnya ada Silastik misalnya. Kemudian terkait dengan HRD yang ada di ERP. Nah, ini digunakan misalkan untuk sistem informasi kepegawaian ya, digunakan untuk analisis kepegawaian mulai dari perekrutan pegawai ya, seleksi penerimaan pegawai, kemudian misalkan untuk melakukan analisis beban kerja ya, bisa juga untuk melihat jenjang karir dan juga kompetensi pegawai. Ini berbagai macam yang digunakan. Kemudian terkait manajemen keuangan, ada yang terkait dengan pembayaran gaji pegawai, misalkan untuk pengajuan anggaran ya, pembayaran honor ya,
dan seterusnya ya. Yang terkait dengan inventory tadi ya, jadi ada namanya pengelolaan barang milik negara, dan juga misalkan pengadaan barang dan jasa ya. Nah, di BPS ada juga yang disebut sebagai ICS ya, ics.go.id. Ini adalah satu sistem yang digunakan untuk pengumpulan data sensus dan survei yang terintegrasi. Di sini ada beberapa platform yang digunakan ya, mulai dari aplikasi mobile, web, dan juga desktop. Jadi ini ya beberapa contoh adopsi ERP untuk lingkungan pemerintah ya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.